Yo nakama, di video kali ini kami akan bahas alasan kenapa Kurohige yang akan mencuri dan mendapatkan Pluton. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Pluton menjadi salah satu senjata kuno pemusnah massal yang sudah diketahui keberadaannya, yaitu berada di dasar tanah Wano Kuni kuno. Sejauh ini Kurohige diprediksi akan mencuri dan mendapatkan senjata kuno Pluton itu untuk menjadikannya seorang bajak laut terburuk yang akan menggunakan Pluton untuk mendatangkan musibah besar. Sebenarnya beberapa kelompok bersaing untuk mengincar senjata kuno Pluton ini. Beberapa kelompok seperti Cross Guild, Aliansi Topi Jerami, Pasukan Revolusioner, Bajak Laut Seng, dan bahkan pemerintah dunia bisa saja saling bertarung untuk mendapatkan Pluton ini. Hanya saja beberapa bukti menunjukkan bahwa Pluton ini memiliki potensi besar untuk dicuri dan didapatkan oleh Kurohige. Kita coba bahas kenapa mereka semua tidak mungkin mendapatkan Pluton sedangkan Kurohige bisa. Pertama, organisasi atau kelompok Cross Guild. Bagi Sang Yongko sepertinya menjadi yang paling tidak mungkin untuk mendapatkan Pluton. Walaupun di dalam organisasinya ada seseorang yang sedari dulu memang mencari Pluton, yaitu Crocodile. Dimana kemungkinan dia tahu lokasi Pluton itu ada di Wano. Karena ketika Ark Arabasta, Robin yang masih bekerja bersama Crocodile membaca poneglyph tentang petunjuk lokasi Pluton. Bisa saja saat itu Robin memberitahu Crocodile lokasi Pluton ada di Wano. Tapi dengan image Buggy di kalangan penggemar saat ini, dengan segala keberuntungan, keuntungannya, dan privilege yang sudah diterima dengan mudahnya, akan sangat tidak mungkin Oda membuat Buggy kembali diberi privilege lagi, yaitu mendapatkan Pluton secara cuma-cuma. Hal itu akan menjadi lelucon yang sangat tidak masuk akal. Para penggemar pun tidak akan rela seorang Buggy yang akan mendapatkan Pluton itu. Kemudian bajak laut rambut merah. Mereka pun sepertinya tidak mungkin mendapatkan Pluton karena tidak ada ketertarikan dari Shanks untuk mendapatkan senjata penghancur massal itu. Shanks sendiri lebih menyukai perdamaian. Dia ingin menciptakan kedamaian di dunia. Sementara itu, pasukan revolusioner sepertinya tidak mungkin juga tertarik untuk mendapatkan senjata kuno Pluton. Mereka lebih menyukai bekerja secara sembunyi-sembunyi daripada berperang habis-habisan. Dan itu tidak sesuai dengan senjata Pluton yang sangat mencuri perhatian. Karena kemungkinan ukurannya yang sangat besar. Dari beberapa kelompok tadi, kini tersisa 3 kelompok yang memiliki kemungkinan terbesar untuk mendapatkan Pluton, yaitu pemerintah dunia, Aliansi Topi Jerami, seperti Momonosuke beserta penduduk Wano, dan terakhir Kurohige. Dari ketiga kelompok ini sebenarnya yang sangat mungkin mendapatkan Pluton adalah Topi Jerami beserta aliansinya. Mereka memiliki segala kemampuan untuk mengeluarkan Pluton. Bahkan bisa dikatakan mereka satu-satunya yang bisa mengeluarkan Pluton karena mereka memiliki Momonosuke. Pluton sendiri terkubur di dalam tanah yang dalam di dasar Wano Kuni kuno. Wano Kuni kuno sendiri saat ini tenggelam oleh air hujan yang di sekelilingnya ada tembok raksasa. Orang yang ingin mengeluarkan Pluton harus melewati 3 rintangan itu, di mana mereka harus menguras air yang menenggelamkan seluruh Wano Kuni kuno, lalu menggali tanah untuk menemukan Pluton, dan menghancurkan tembok yang mengelilingi Wano Kuni untuk membawa Pluton keluar. Tidak ada satu orang pun yang seharusnya bisa melakukan hal sebesar itu, tapi Luffy bisa mendapatkannya jika dia mau, yaitu menggunakan kemampuan Momonosuke. Momonosuke memiliki kemampuan Voice of All Things, yang bisa mendengar suara apapun di dunia ini, sama seperti halnya Kozuki Oden ayahnya. Momonosuke bisa mendengar suara Junesa, bahkan dia bisa berkomunikasi dengan Junesa, gajah raksasa yang membawa Pulau Zo di punggungnya. Junesa memiliki potensi untuk membantunya mengeluarkan Pluton. Dengan tubuh raksasanya, Junesa bisa menyedot air yang menenggelamkan Wano Kuni kuno hingga kering. Dia pasti bisa melakukannya, karena sebelumnya dia pernah diperlihatkan membasahi seluruh Pulau Zo dengan air yang dia keluarkan dari belalainya. Jadi tidak terlalu sulit baginya menyedot air yang mengepung Wano Kuni. Setelah air kering, mereka bisa mengeluarkan Pluton, lalu menghancurkan tembok raksasa yang mengelilingi Wano Kuni dengan Pluton itu sendiri. Atau bisa juga Junesa dari awal langsung menghancurkan tembok raksasa yang mengelilingi Wano Kuni, sehingga air yang menggenang menenggelamkan Wano Kuni kuno bisa mengalir keluar sekaligus. Dan setelah kering, mereka bisa mencari Pluton, entah itu menggalinya atau menemukan jalan dan pintu rahasia menuju Pluton. Yang jelas di sini Momonosuke dan Junesa menjadi aktor utama untuk mengeluarkan Pluton. Sebelumnya, Momonosuke dan Junesa pun sempat berkomunikasi ketika Luffy sedang bertarung dengan Kaido. Mereka berkomunikasi untuk membuka perbatasan. Membuka perbatasan di sini adalah menghancurkan tembok raksasa yang mengelilingi Wano Kuni. Jika mereka sedari awal sudah membicarakan tentang membuka perbatasan, dan saat itu Junesa pun langsung menuju Wano Kuni, itu artinya Junesa memiliki kemampuan untuk membuka perbatasan, entah itu dengan menghancurkan temboknya langsung, atau menyedot air yang menggenang lalu mengeluarkan Pluton dan menghancurkan tembok dengan Pluton. Jadi dari segi kemampuan dan potensi, Topi Jerami menjadi satu-satunya kelompok yang paling memungkinkan mendapatkan Pluton.
Tapi sayangnya Luffy sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa dia tidak menginginkan Pluton. Alasan utamanya mungkin karena dia tidak membutuhkan senjata kuno pemusnah massal itu. Filosofi Luffy dan Shanks hampir mirip. Mereka sama-sama menginginkan kedamaian, di mana tidak akan ada orang yang terluka. Sedangkan Pluton bisa memicu malapetaka dan kehancuran. Orang-orang pun bisa terkena dampak dari senjata Pluton ini. Ditambah kita sudah tahu bahwa mengeluarkan Pluton sama dengan membuka perbatasan Wano Kuni. Dan sayangnya Momonosuke sudah mengatakan bahwa saat ini dia akan menunda membuka perbatasan. Itu artinya untuk saat ini Luffy tidak bisa mendapatkan Pluton. Sepertinya masih banyak hal yang dipertimbangkan Momonosuke jika dia ingin membuka perbatasan. Salah satu alasan utamanya adalah pertahanan Wano Kuni yang menjadi lemah. Dengan terbukanya perbatasan, Wano Kuni kuno akan muncul lagi dan Momonosuke harus bisa membangkitkan Wano Kuni kuno itu lagi seperti dulu. Tapi pertahanan mereka pun saat itu akan menjadi sangat lemah karena semua orang bahkan musuh akan sangat mudah memasuki wilayah Wano Kuni karena sudah tidak ada penghalang atau pembatas lagi. Hal inilah yang jadi pertimbangan Momonosuke untuk menunda membuka perbatasan dan mengeluarkan Pluton. Ditambah Luffy kini memiliki senjata kuno lain yang berada di pihaknya, yaitu Shirahoshi, sang Poseidon pengendali Raja Laut, dan hal itu mungkin sudah cukup bagi Luffy. Luffy pun menyadari bahwa dalam krunya ada yang memiliki cetak biru Pluton. Ya, walaupun kita tahu cetak biru itu sudah Franky bakar sebelumnya, tapi Franky mengatakan bahwa dia sudah menghafal cetak biru itu, dan bisa saja jika suatu saat Luffy membutuhkan kekuatan Pluton, dia justru akan membuat Pluton baru. Apalagi jika suatu saat Pluton ternyata memang berhasil didapatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memanfaatkan kekuatannya untuk keuntungan sendiri, yang bisa saja menyebabkan malapetaka yang sangat besar. Dan saat itu ada kemungkinan Luffy akan meminta Franky untuk membuat Pluton baru, supaya dia bisa menghentikan Pluton lama dan berhasil mengalahkannya. Ini juga yang menjadi alasan Oda membuat Luffy tidak menginginkan Pluton, karena Luffy sendiri sudah mempunyai cetak biru Pluton. Bisa dikatakan Oda sedang menyeting sedemikian rupa supaya Pluton asli nantinya akan berhadapan dan dilawan oleh Pluton baru yang Franky dan Luffy ciptakan. Sementara itu dari kubu pemerintah dunia sendiri sepertinya tidak akan mendapatkan Pluton. Pertama, mereka tidak mengetahui lokasi Pluton ada di Wano Kuni, dan mereka pun tidak terlalu tertarik kepada Wano Kuni. Mereka tidak memiliki pengetahuan untuk mencari tahu Pluton ada di mana, karena mereka tidak bisa membaca petunjuk yang ada di Poneglyph. Jikapun mereka mengetahui lokasi Pluton, mereka tidak memiliki kemampuan menghancurkan tembok atau benteng raksasa untuk mengeluarkan Pluton dari dasar tanah dan air. Pemerintah dunia pun memiliki segala macam persenjataan ciptaan Dr. Vegapunk, yang membuat mereka sudah sangat kuat dan membuat mereka tidak terlalu tertarik dengan Pluton. Selain itu, bisa saja pemerintah dunia sudah memiliki senjata kuno lain, yaitu Uranus. Walaupun hingga saat ini Uranus baik bentuk ataupun lokasinya tidak diketahui oleh siapapun, bahkan tidak ada sebuah poneglyph yang memberitahu di mana lokasi Uranus berada. Hal itu mungkin menunjukkan bahwa Uranus bukan sebuah senjata kuno yang memang didapatkan dengan cara dicari seperti Pluton. Alasannya mungkin karena Uranus sendiri sudah dimiliki oleh suatu kelompok sejak dulu yang tidak lain adalah pemerintah dunia. Uranus sendiri merupakan seorang dewa langit, dan jika kalian perhatikan, pemerintah dunia memimpin dunia dari wilayah yang tinggi di Marijoa, yang bahkan terkesan berada di atas langit. Sehingga Uranus sangat cocok menjadi simbol kekuatan mereka. Memang benar pemerintah dunia bisa saja mendapatkan dua senjata kuno sekaligus, tapi dengan segala kerumitan untuk mendapatkannya, sepertinya mereka akan fokus kepada yang mereka miliki dan berharap Pluton tidak ditemukan orang lain. Sehingga kini Kurohige lah yang menjadi kandidat kuat untuk mendapatkan Pluton. Saat ini memang dia belum tahu lokasi Pluton, tapi di chapter 1056, Karibo mengetahui lokasi Pluton ada di Wano Kuni, telah menguping pembicaraan topi jerami. Dan saat itu dia mengatakan akan memberitahu informasi itu kepada seseorang. Kemungkinan besar orang itu adalah Kurohige. Pluton dan Kurohige pun memiliki kemiripan, yaitu sama-sama penghancur pembuat malapetaka. Jadi sangat cocok sekali Pluton menjadi simbol kekuatan Kurohige. Pertanyaannya, bagaimana dia melepaskan Pluton? Ada dua kemungkinan. Pertama, dia memaksa dan memanipulasi Momonosuke untuk membuka perbatasan, sehingga dia bisa dengan mudah mengeluarkan Pluton. Atau dia dengan kekuatan dua buah iblisnya, entah bagaimana memiliki kemampuan untuk menghancurkan atau hanya sekedar melubangi benteng Wano Kuni untuk mengeluarkan air yang menenggelamkan Wano Kuni kuno. Lalu setelah kering, dia mencari jalan menuju Pluton atau bahkan menghancurkan dan menggali tanah untuk mengeluarkan Pluton. Setelah itu dengan Pluton dia menembak dan menghancurkan benteng tersisa, lalu mengeluarkan Pluton dari Wano Kuni. Kami yakin walaupun tidak dengan cara seperti itu, Pluton pada akhirnya akan berada di tangan Kurohige, sehingga Luffy akan membuat Pluton baru untuk mengalahkan Kurohige. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat kami? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah pembahasan alasan Kurohige akan mendapatkan Pluton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun informasi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.